Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Kaum muslimin, pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan diiringi dengan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini dapat kita jaga sampai dengan berakhirnya bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan maghfirah, diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam ajaran Islam kita kenal dengan istilah muamalah. Kita mengenal istilah muamalah. Di samping ada ibadah mahdhah dan juga dikenal dengan ibadah muamalah. Artinya bahwa ibadah tidak melulu di dalam melaksanakan waktu sholat saja, tidak melulu di masjid saja, tetapi boleh jadi di pasar, di warung-warung. Di sana juga ada nilai ibadah, tetapi nama ibadahnya disebut dengan ibadah muamalah. Nah, dalam hal ini Islam mengajarkan kepada kita bahwa dalam beribadah muamalah ini lebih banyak bergerak di dalam bidang sektor sosial, bergerak dalam bidang ekonomi, dan bergerak dalam bidang keuangan. Itulah bagian daripada ibadah di bidang muamalah. Dalam hal ini kita kaitkan dengan persoalan peningkatan ekonomi umat. Kita memiliki peluang bahwa di Aceh memiliki peluang untuk peningkatan ekonomi umat melalui lembaga Baitul Mal. Sebagaimana kita ketahui bahwa Baitul Mal ini memiliki sejarah yang panjang, bukan hanya di Aceh. Ketika awal datangnya Islam, ketika awal perkembangan Islam, tahun kedua Hijriah, artinya setelah 2 tahun Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian terjadi peristiwa Perang Badar. Nah, Perang Badar tersebut, posisi umat Islam pada saat itu di bawah tekanan. Artinya bahwa dari segi apapun umat Islam kalah. Baik dari segi jumlah dan persediaan, persenjataan dan logistik segalanya. Umat Islam secara logika dalam keadaan kalah. Tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tekad jihad yang murni dari umat Islam yang berada di Madinah, maka ketika terjadi Perang Badar,
dengan kekuatan 300 orang untuk melawan 3.000 orang. Dalam artian kekuatan tidak seimbang, tetapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam menang, pasukan Rasulullah menang. Dan kemenangan itu tidak hanya berhasil memukul mundur kafir Quraisy, akan tetapi harta benda yang mereka tinggalkan di arena perperangan itu menjadi hak umat Islam. Dalam Islam itulah disebut dengan ghanimah, harta rampasan perang. Ghanimah ini bukan hanya terjadi di umat Islam saja. Ketika sebelum Islam, apabila terjadi peperangan, maka harta rampasan perang itu ada. Dan di dalam Islam diatur dengan sebutan ghanimah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah. Nah, di dalam hal ini harta rampasan perang, kalau sebelum Islam harta rampasan perang itu tidak diatur bagaimana pola pembahagiannya. Tetapi ketika ditanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana keadaan harta rampasan perang, harta yang sudah dikumpulkan ini, apakah diambil masing-masing? Apakah diambil sesuai dengan jerih payahnya? Atau bagaimana? Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan dari umat. 1/5 itu hak Rasulullah, hak Allah. Dalam hal ini adalah Rasulullah, kemudian keluarga Rasulullah, dan hak fakir miskin. Nah, dalam hal ini yang sisanya itu, yang 4 bahagian itu dibagi rata kepada semua pasukan, semua anggota yang ikut berperang. Nah, inilah salah satu motivasi untuk berjihad di jalan Allah. Ketika bisa mendapatkan harta rampasan perang dan dibagi, itu secara materi. Tetapi lebih dari itu, nilai jihad itu mendapat pahala dan ganjaran yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah, dari situlah awal istilah Baitul Mal itu muncul, bahwa ada beberapa kekayaan harta umat Islam kemudian dikumpulkan untuk dibagikan. Dan awalnya itu terjadi karena harta rampasan perang. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan Baitul Mal itu juga sebagai tempat penyimpanan harta agama dan harta negara, yang disebut dengan zakat, infak, sedekah terkumpul di situ dan kemudian dibagi-bagikan kepada mustahab. Nah, dalam hal ini perkembangan Baitul Mal ketika masa Khalifah Abu Bakar, demikian juga. Dan perkembangan yang pesat itu terjadi, perkembangan Baitul Mal itu ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab telah memiliki tempat untuk menyimpan harta atau disebut dengan Baitul Mal. Kemudian harta itu ada, tetapi tanpa sengaja, mungkin karena sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul keluhan dari Khalifah Umar bin Khattab. Dia mengeluh kepada sahabatnya, bagaimanalah keadaan saya seperti ini dengan situasi ekonomi. Ketika pada saat itu Umar bin Khattab berdagang di pasar, kemudian ditegur oleh para sahabat, bagaimana mungkin seorang khalifah yang mengurusi umat Islam menyempatkan diri untuk berdagang, berniaga lagi di pasar. Lantas dijawab oleh Umar bin Khattab, bagaimana aku bisa menghidupi keluargaku kalau tidak aku berusaha atau berdagang. Maka pada saat itu timbullah ide untuk memberikan tunjangan ataupun gaji ataupun jatah hidup bagi khalifah yang diambil dari Baitul Mal. Kemudian karena terjadi Fathul Islam, artinya bahwa umat Islam banyak melakukan penaklukan, terjadi peperangan, penaklukan daerah-daerah yang menolak ajaran Islam dengan tidak baik, maka ditaklukkan. Maka pada saat itu banyaklah rampasan harta, rampasan perang, harta rampasan perang. Maka ketika itu ada juga ketika sudah dana Baitul Mal, hak yang 1/5 itu dimasukkan ke dalam Baitul Mal, ternyata jumlahnya banyak. Dengan banyaknya jumlah itu, maka ada ide lagi, ide baru, berkembang lagi pemikiran tentang penggunaan Baitul Mal.
untuk menggaji pejabat negara dan para tentara dan bahkan veteran. Dan terus berkembang akhirnya Baitul Mal menjadi penolong ekonomi umat, khususnya kaum mustad'afin, orang-orang yang lemah. Gagasan tentang pengembangan Baitul Mal ini luar biasa. Awalnya hanya sebagai tempat menyimpan harta rampasan perang, kemudian harta zakat dan infak, kemudian berkembang. Dan konsep Baitul Mal berkembang dan akhirnya sampai terkini di Aceh dengan adanya kanun Aceh tentang pengelolaan Baitul Mal. Sudah lengkaplah di Aceh memiliki Baitul Mal. Lembaga ini sudah dimodifikasi, sudah dimodernisasi dengan sistem kerja yang bagus. Diawali dari adanya Dewan Pengawas, kemudian Badan Baitul Mal Kabupaten itu sendiri, dan kemudian ada yang mengurusi rumah tangga, itu disebut dengan sekretariat. Nah, 3 unsur di dalam lembaga Baitul Mal ini merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa untuk meningkatkan perekonomian umat. Sebagaimana kita ketahui dalam kanun ini menjelaskan bahwa sumber pendapatan dari Baitul Mal itu terdiri 2 macam. Yang pertama dari zakat. Zakat ini ada kriterianya, siapa yang berhak memberikan zakat, siapa yang wajib zakat, siapa yang tidak. Kemudian zakat ini sistem pembagiannya itu sudah clear di dalam Al-Quran. Sudah jelas ada 8 asnaf. Dan pada prinsipnya zakat ini bersifat konsumtif. Artinya untuk memberikan kecukupan untuk kehidupan masyarakat yang sangat membutuhkan. Apakah dia disebut dengan fakir, ataupun disebut dengan miskin, atau disebut dengan fisabilillah, dan ada yang 8 asnaf. Itu dari zakat. Nah, sementara ada lagi pendapat yang lain bersifat dari infak dan sedekah ataupun wakaf atau harta agama lain. Nah, dalam hal ini yang mutakhir kita melihat bahwa ada pendapatan dari infak ataupun sedekah. Nah, infak dan sedekah pengelolaannya lebih lunak dan lebih elastis ataupun lentur. Kalau zakat tadi sasarannya khusus orangnya, dalam artian bahwa yang mendapatkannya orang fakir, miskin, ibnu sabil dan sebagainya itu. Sementara kalau infak ini bisa jadi peningkatan bukan hanya bersifat konsumtif, bukan hanya kebutuhan makan dan minum saja, tetapi ini sudah meningkat. Dalam artian kalau zakat tadi sasarannya sebagai basic need, ataupun dalam istilah kita disebut dengan sandang, pangan dan papan. Nah, pangan ini kebutuhan mendasar atau kebutuhan yang sangat mendasar, artinya basic need, kebutuhan dasar. Seperti pangan, makanan. Siapa yang tidak makan maka dia tidak akan bisa hidup. Maka zakat sasarannya ke situ. Makanya disebut dengan asnaf, ada fakir dan maupun miskin di situ. Kemudian kalau infak dia bisa elastis, bisa dalam rangka peningkatan ekonomi umat. Nah, dalam hal ini perlu kita cermati bersama. Program-program Baitul Mal seperti pembangunan rumah du'afa. Dari awalnya kita hanya untuk pangan, tetapi ketika sudah meningkat ekonomi masyarakat bisa ditingkatkan lagi menjadi papan. Artinya bisa membangun fasilitas kesehatan atau fasilitas masyarakat pada umumnya. Yang biasa kita kenal dengan bantuan rumah du'afa. Nah, ini bisa diambil dari dana infak. Karena dana infak juga sama banyaknya dengan lebih banyak orang berinfak daripada berzakat di Aceh, terutama di Aceh Tenggara. Nah, bagaimana supaya
peningkatan ekonomi umat, kesejahteraan masyarakat dengan Baitul Mal inilah perlu gagasan dan ide-ide besar agar peran serta Baitul Mal dalam pembangunan masyarakat menjadi sejahtera dan makmur sejahtera itu perlu kita gagas. Kaum muslimin sidang jamaah yang menanti salat maghrib yang dirahmati Allah. Persoalan yang sering terjadi di mana-mana sistem pengelolaan Baitul Mal itu sering terjadi, ataupun problem yang muncul itu ketika terjadi pengelolaan. Dan itu pun terkhusus pada sistem penggunaan dana Baitul Mal. Ini terjadi karena di sini banyak hal-hal yang bisa membuat kita tergelincir. Karena nilai uang itu banyak. Nah, sehingga kita dalam proses, kalau mau membenahi, kita awali dari proses pendataan. Siapa yang berhak menerima zakat ataupun infak dari masyarakat Islam, dari dana umat ini, dari dana Baitul Mal. Nah, proses pendataannya itu bagaimana? Apakah sudah betul? Ada nggak juknis atau petunjuk teknis untuk melakukan pendataan? Nah, selama ini mungkin ada pendataan yang kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi di sini kadang-kadang kita menitipkan formulir pendataan itu kepada seseorang. Kemudian seseorang itu bukan tidak amanah, tetapi karena terlalu lelah mungkin, atau karena terlalu rumit sehingga mengisi pendataan itu tidak akurat, sehingga data itu diproses kemudian dilanjutkan dengan tindak lanjut penyaluran, maka banyak terjadi komplain dari masyarakat. Mengapa dia yang dihitungan mampu tetapi mendapatkan dana Baitul Mal, sementara kami yang tidak mampu tidak mendapatkan dana dari Baitul Mal? Nah, ini persoalan. Nah, oleh sebab itu dalam proses pendataan ini betul-betul. Nah, disinilah dalam artian kalau seandainya kita mau bermasalah atau tidak bermasalah dalam proses sebagian dana Baitul Mal itu diawali dari pendataan. Kalau datanya bagus, valid, dan insya Allah itu tidak akan terjadi komplain dari masyarakat. Tetapi jika datanya itu tidak valid, maka komplain terus saja berdatangan kepada Baitul Mal. Nah, oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat sidang pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah, pendataan. Bagaimana supaya pendataan itu secara moral itu dapat dipercaya? Yang pertama juga harus masyarakat yang didata. Pendatanya juga yang didata juga harus paham. Pendatanya harus kredibel, yang didatanya pun harus jujur. Kadang-kadang boleh jadi kalau seandainya ada dua yang timpang, boleh jadi tidak sinkron. Pendatanya bagus, tetapi yang didata tidak mau jujur. Anaknya sudah sukses di luar daerah, tapi dia berstatus janda. Nah, jandanya ini jadikan sebagai alasan untuk mendapatkan dana Baitul Mal. Saya jompo, padahal secara materi dia mencukupi. Lebih banyak lagi saudara-saudara yang lain. Nah, inilah perlunya kita dalam membenahi sistem Baitul Mal ke depan. Harus ada itikat baik yang kerjasama bersih, yang berkolaborasi antara pihak Baitul Mal dengan sekretariatnya, dengan Dewan Pengawas, kemudian kepada kepala desa sebagai ujung tombak pemilik data di tingkat desa, kemudian dipercayakan lagi kepada pendata untuk melakukan pendataan dan diverifikasi oleh pihak lain yang berkompeten. Nah, adanya proses seperti inilah, insya Allah pelaksanaan program Baitul Mal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang lemah itu bisa tercapai. Nah, dalam hal ini kita berharap Baitul Mal ke depan bisa berjalan dengan baik, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Sebelum saya tutup kultum ini, ada baiknya saya menyampaikan sedikit
apa yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat perhatian terhadap rakyatnya. Maka pada suatu malam dia melakukan razia untuk menyelidiki rakyatnya, siapa yang mendapatkan, yang mengeluh pada malam itu. Dia melakukan razia. Maka ditemukan dalam satu rumah ada seorang anak dan seorang ibunya yang mereka hidup berdua, dan mata pencaharian mereka itu dari hasil memerah susu unta. Tetapi pada saat itu suasana ataupun musim kering dan kemarau di Madinah, sehingga susu unta tersebut tidak banyak mengeluarkan susu. Maka terjadilah dialog antara anak dan ibunya tadi. Wahai bunda, bagaimana ini situasi kita? Kita tidak akan mampu mencukupi kebutuhan kita dengan hasil susu yang sangat minim, sedikit sekali. Mumpung tidak ada yang tahu, mohon kau tambahkan saja susu atau campur saja susu itu dengan air, sehingga kita bisa mendapat lebih banyak lagi, dan otomatis akan mendapatkan uang yang lebih banyak dan mencukupi kebutuhan kita. Lantas dibantah oleh anaknya, wahai ibu, bukankah perbuatan untuk mencampur susu dengan air seakan-akan itu menjadi susu, bukankah itu perbuatan curang? Iya, perbuatan curang, tetapi mau bagaimana lagi? Tuntutan kebutuhan yang memaksa kita seperti itu. Ya bisa saja engkau tambahkan saja itu dengan air, kata ibunya. Tetapi anaknya terus bertahan untuk tidak mau menambahkan. Di samping kecurangan itu mendatangkan mudarat ataupun bala ataupun mara bahaya, tetapi kejujuran, kebaikan itu akan mendapatkan berkah. Meskipun kita dapat sedikit, tetapi dengan cara yang baik, insya Allah akan menjadi berkah. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab bersama ajudannya, bersama asisten pribadinya, itu berkeliling mendengarkan dialog tersebut. Maka dia sangat gembira sekali dan berniat di dalam hatinya bahwa dia akan kembali ke Baitul Mal dan memberikan jatah hidup kepada atau bantuan kepada keluarga yang miskin tadi. Dan dalam itu juga Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk melamar orang gadis yang jujur tadi, yang tidak mau mencampur air dengan susu tadi. Nah, kaum muslimin pemirsa TV agar yang dirahmati Allah, inilah menjadi catatan bagi kita bahwa kejujuran sebagaimana yang ditampilkan ataupun dikisahkan Umar bin Khattab, kemudian seorang pemimpin yang perhatian, yang sangat perhatian kepada masyarakatnya, kemudian masyarakatnya yang ada jujur meskipun ada pengaruh dari pihak lainnya untuk tidak melakukan perbuatan jujur, tetapi dihilangkan, pada akhirnya berakhir dengan kegembiraan. Artinya bahwa keberkahan itu sangat mahal harganya, harus melalui proses ujian dan cobaan. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang sangat mulia ini, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlaku jujur, untuk berlaku adil, sehingga apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya harta yang banyak, kekayaan yang melimpah tetapi tidak berkah, dan betapa bahagianya walaupun sedikit tapi mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.